Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Fakih Fadlan Fotias. I am from 5B. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Survey of Literature in Islamic World, saya kedapatan menjelaskan dua buah sajak karya Faiz Ahmad Faiz. Faiz Ahmad Faiz ini adalah seorang penulis puisi, penulis berbahasa Urdu dan Punjab yang lahir di Punjab, British India pada saat itu tahun 1911 dan meninggal di usia 73 tahun 1984 di Lahore, Punjab, Pakistan. Dia adalah salah satu penulis yang sangat disegani, salah satu penulis berbahasa Urdu di Pakistan yang sangat disegani. Di luar kehidupan kesastraannya, dia juga dijuluki sebagai a man of wide experience, di mana dia memiliki banyak sekali pengalaman, seperti dia pernah menjadi guru, menjadi jurnalis, menjadi perwira tentara, dan juga menjadi pedagang dan penyiar. Dan juga Faiz dinominasi mendapatkan Nobel Sastra dan juga diberikan penghargaan oleh pemerintah Pakistan, the Lenin Peace Prize. Oke, sajak yang pertama ada You Tell Us What to Do. You Tell Us What to Do ini mengisahkan sebuah negara yang disimbolkan oleh sungai. Jadi ada perahu, ada orang-orang yang mendayungnya. Di sajak ini disebutkan on the river of grief. Jadi pada sungai yang begitu ganas arusnya, yang suatu saat bisa terjadi hantaman, bisa terjadi arus yang deras, di mana perahu tersebut tidak mungkin bisa berjalan dengan baik apabila orang-orang yang mendayungnya juga memiliki skill-skill yang kompeten. Jadi di sini disebutkan the boatmen too were unskilled. Jadi the boatmen ini diibaratkan adalah pemerintah, yang mana apabila boatman ini tidak memiliki skill yang mumpuni untuk mendayung sebuah perahu kemana arahnya perahu itu akan berjalan, maka apabila pendayung itu tidak ahli, maka perahu itu bisa saja bolong atau menabrak sebuah batu atau tenggelam, bahkan terguling. Itu tergantung pada boatman-nya. Sementara arus sungai itu tidak akan pernah berubah. Itu sudah hukum alam memang. Jadi apa yang dimaksudkan Faiz Ahmad Faiz ini adalah dia menginginkan pemerintah untuk segera memperbaiki keadaan yang ada pada saat itu. Jadi dia menyebutkan when we saw the wounds of our country appear on our skins. Yang artinya luka pada negara ini sudah menjadi identitas gitu. Jadi kesengsaraan pada saat itu sudah menjadi identitas bangsa. Dan bagaimana para politisi negara berjanji untuk memperbaiki masyarakat. Jadi puisi ini seolah-olah benar-benar meminta pemerintah untuk mendayung perahunya, mengurus pemerintahan lebih baik lagi dan lebih baik lagi, supaya bisa sampai tujuan. Di sini disebutkan
uh, now tell us what we should do. You tell us how to heal these wounds. Jadi penyair ini Faiz meminta apa yang harus masyarakat lakukan gitu untuk membantu sang pendayung agar perahunya tidak menuju atau terguling gitu. Mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang You Tell Us What to Do. Dan selanjutnya kita lanjut ke sajak yang kedua, When the Autumn Came. Puisi When the Autumn Came telah ditulis oleh Faiz Ahmad Faiz, ya, salah satu penyair paling terkenal ya yang kita tahu. Dalam puisi ini penyair menarik perhatian pembaca pada dampak musim gugur pada pohon. Ya. Musim gugur adalah musim antara musim panas dan musim dingin dan berlangsung di Khatulistiwa Utara, yang berarti di daerah-daerah bumi bagian utara atau selatan ya. Itu mulai September hingga November, Maret hingga Mei. Ya, Mei ini sudah penghujung musim gugur di selatan Khatulistiwa. Ya, ini adalah waktu ketika buah-buahan dan tanam-tanaman berbuah dan dapat dipanen ya, pada bulan Mei itu. Pada musim gugur, pohon-pohon tidak memiliki daun di musim ini ya. Penyair merasa bahwa berkurangnya daun menandai awal musim gugur ya. Pohon-pohon terlihat telanjang seperti manusia ketika di bawah paksaan. Jadi diibaratkan musim gugur ini merontokkan, musim gugur ini adalah pemerintah yang membuat suasana itu seolah-olah menjadi kacau ya. Jadi pohon-pohon itu tidak memiliki daun, terlihat telanjang seperti manusia ketika di bawah paksaan. Tanpa daun di cabang, kulit pohon menjadi batang hitam tipis tanpa dedaunan di atasnya. Daun kuning tergeletak di tanah berbintik-bintik di seluruh tanah. Daun yang jatuh dapat dihancurkan karena mereduksi mereka menjadi ketiadaan untuk mengucapkan seruan protes ya. Jadi daun-daun yang jatuh ini diibaratkan sebagai orang-orang yang sudah jatuh ya, sudah gagal lah gitu. Kemudian penyair ingin menunjukkan bahwa korban kekerasan tidak berdaya ya, seperti daun-daun kuning yang jatuh dari pohon ini gitu di musim gugur. Nah, burung-burung yang menandakan perubahan melalui kicauannya yang merdu sudah tidak ada lagi. Jadi burung-burung ini seperti ibaratnya kegembiraan masyarakat. Burung-burung ini diibaratkan para ya penasihat lah gitu. Mereka bermigrasi ke tempat lain karena dipaksa oleh alam. Nah, musim gugur itu sendiri yang membuatnya hilang. Jadi mereka sudah hilang sebelumnya. Oke, untuk diperjelas lagi. Jadi musim gugur ini adalah sebuah pemerintah yang merusak segala kebahagiaan, segala yang ada di negaranya gitu. Jadi pohon ini ibaratnya kehidupan manusia yang kehidupan dan daun-daun ini adalah manusia. Lalu daun-daun ini satu persatu mulai rontok. Dan daun-daun yang jatuh ini adalah masyarakat yang
yang tertindas ya. Jadi dengan perasaan harapan dan pembaruan hidup, penyair memohon kepada dewa Mei, yaitu bulan Mei, yang mana bulan Mei adalah akhir dari musim semi ini, untuk memberikan kekuatan kepada pohon dan daun. Ya, jadi pesan dari Faiz ya, penyair ini, walaupun dalam keadaan yang sulit, keadaan negara yang sulit pada saat itu, dengan pemerintah yang tidak bisa menghandle para kaum-kaum yang tertindas, sang penyair hanya bisa berdoa dengan selesainya masalah ini. Ya, bisa kita lihat pada sajak di akhir, dia mengatakan, "Oh God of May, have mercy, bless these withered bodies with the passion of your resurrection, make their dead veins flow with blood gain, give some tree the gift of green again, let one bird sing." Yang mana di akhir sajak terdapat doa-doa penyair untuk kebaikan bangsanya pada saat itu. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.